GKI Pinangsia dengan GKI Philadelphia, ya, cuma koalisi. Gimana hubungannya? GKI Pinangsia dengan GKI Philadelphia sangat dekat, ya, karena anugerah Tuhanlah GKI Pinangsia bisa membuat pelayanan di GKI Philadelphia. Dan juga karena anugerah Tuhanlah Philadelphia boleh bertumbuh semakin besar, semakin dewasa, semakin baik. Bersyukur, dan tiba waktunya ya masing-masing kita pun harus terus memperluas kerajaan Allah. Ya, GKI Philadelphia harus punya pos. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu, kesatuan dari kita itulah yang mendorong kita bersama-sama mengerjakan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya memulai dengan satu kata. Bapak Ibu harus mempersiapkan diri baik-baik. Zaman sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudari harus mempersiapkan diri baik-baik. Ada 3 hal. Persiapkan diri baik-baik. Yang pertama, Bapak Ibu kalau ditanya hidup sekarang susah atau gampang? Hidup sekarang susah atau gampang? Ya, jawabannya gampang-gampang susah. Ya, banyak orang mengatakan hidup sekarang susah. Zaman dulu susah nggak? Sama. Zaman sekarang susah, ke depan susah atau enggak? Ke depan susah atau enggak? Kita nggak tahu. Itu susah aja dong, susah. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita tahu di depan susah, hidup kita banyak kesusahan, apa yang kita persiapkan? Apa yang kita lakukan sekarang ini menentukan yang di depan, betul nggak? Ya, sehingga kalau kita tahu nanti hidup kita susah nih, kehidupan manusia makin lama makin susah, kita harus persiapkan baik-baik sekarang. Harus persiapkan apa? Harus persiapkan apa? Teman-teman remaja, pemuda, kalau tahu di depan susah, harus persiapkan apa? Belajar baik-baik, betul gak? Sekolah baik-baik, jangan main-main. Karena kalau sekarang baik, ke depan pun menjadi modal. Bapak Ibu yang bekerja, bekerjalah baik-baik, bekerjalah serius. Ya, kalau bisa tambah skill, tambah pengetahuan, tambah keahlian, berusahalah. Kenapa? Jangan sekarang ini kita harus mempersiapkan ke depan. Bapak Ibu, pendeta juga begitu. Pelayanan di sekarang mudah tidak? Tidak, ke depan jauh lebih susah. Harus persiapkan baik-baik. Yang kedua, persiapkan baik-baik dalam hal apa? Persiapkan baik-baik sekali waktu. Kita nggak tahu kapan itu orang yang kita kasihi terlebih dahulu meninggalkan kita. Betul tidak? Ya. Realita kehidupan, masa hidup manusia tidak tahu. Ketemu, ngobrol. Selanjutnya kita nggak tahu. Masih bisa ngobrol, masih bisa ketemu atau tidak. Persiapkan baik-baik. Kalau Tuhan izinkan orang yang kita kasihi, siapapun itu, entah suami, entah istri, entah itu anak, entah itu orang tua kita, sekali waktu Tuhan panggil terlebih dahulu, siapkah kita? Siapa kita? Harus siap. Kalau harus siap, persiapkan diri dimulai dari mana? Apa yang kita lakukan
Apa yang kita lakukan? Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah jaga hubungan yang baik dengan orang-orang yang kita kasihi. Jaga hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Suami istri jangan sering bertengkar, jangan sering bikin masalah. Ya, anak-anak dengan orang tua, ya, saling menjaga, saling memperhatikan, sehingga ketika Tuhan panggil, kita sudah siap. Dan tidak ada penyesalan. Jaga hubungan yang baik dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kasih. Betul tidak? Yang ketiga, yang penting adalah ya, persiapkan diri baik-baik. Apa nih yang ketiga? Tebak apa nih? Kalau saya dipanggil Tuhan, ya, persiapkan diri dari sekarang. Kalau saya dipanggil oleh Tuhan, saya siap gak? Harus siap. Bagaimana persiapan dari sekarang? Musa, saya masih lama, masih jauh, ya masih muda. Umur 10 ada yang dipanggil oleh Tuhan. Umur 10 ada yang dipanggil oleh Tuhan. Ada. Umur 20 ada. Umur 30 banyak. 40, 50 makin lama. Ya, jangan tunda. Persiapkan diri baik-baik. Kalau saya dipanggil oleh Tuhan, saya sudah siap. Bagaimana mempersiapkan diri kita siap dipanggil oleh Tuhan? Bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Ya, firman Tuhan mengatakan keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan. Hanya nama itulah yang dapat menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memikirkan kesiapan kita untuk dipanggil oleh Tuhan, mau tidak mau kita harus pikirkan, saya harus percaya Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada jalan lain di mana aku bisa selamat. Harus percaya Kristus Yesus Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, percaya kita kepada Kristus Yesus harus sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, menjadi satu bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Ya, khususnya ketika kita berkumpul bersama di dalam gereja, memelihara kesatuan roh, memelihara kesatuan bersama-sama untuk hidup melayani Tuhan. Susah atau gampang Bapak Ibu? Bersatu. Suami istri susah atau gampang bersatu? Susah-susah gampang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, pernah saya ingin menyumbang sesuatu ke KDM, Kampus Diakonia Modern. Ya, kampus itu menampung anak-anak jalanan, anak-anak yang nggak punya rumah. Ya, mereka ditampung, diberdayakan, diajar, dibina, ya untuk bisa mandiri. Saya datang ke situ dengan beberapa orang, ingin menyumbang, lalu ketemu sama istri yang punya pengelola di situ, ketuanya. Ya, ngomong-ngomong dia tahu saya pendeta, saya tanya begini sama istrinya juga bantu ngajar. Bu, ibu ngajar anak-anak jalanan. Ibu ngajarin anak-anak jalanan gampang atau susah? Gampang atau susah?
Dia ketawa, Musa, ya ngajarin anak-anak jalanan itu gampang katanya, ya lebih gampang ngajarin anak-anak jalanan ketimbang. Nah ini kalimat selanjutnya yang membuat saya ketawa, tetapi juga saya mikir, ngajarin anak-anak jalanan gampang ketimbang ngajarin jemaat. Ya, wah saya ketawa, tetapi saya mikir, ngajarin anak-anak jalanan gampang, tetapi ngajarin jemaat yang lebih susah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, betul nggak ya? Bapak Ibu diajarinnya gampang atau susah ya? Bapak Ibu didorong-dorong, ya dikasih tahu gampang atau susah ya? Ya, yang punya gereja tuh yang belakang tuh, Pak Pandi, gampang susah Pak Pandi? Susah-susah gampang ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana berbicara soal kesatuan hati? Bagaimana? Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa susah? Kenapa susah? Ini nih, cek semacam. Ayo, ini apa ini? Wow, aduh hancur ya, mesti bisa bahasa Mandarin semuanya nih. Ya, ini artinya saya, betul ya. Kalau dibelah jadi dua, ini agak susah. Kalau dibelah jadi dua, sebelah kiri kata apa, sebelah kanan kata apa? Yang punya pleko coba. Yang punya pleko coba. Sebelah kiri so artinya tangan. Oh, yang sebelah kanan. Ayo, ini yang susah. Ayo yang punya pleko dioret-oret. Yang punya pleko, ya. Wow, saya dioret-oret. Ya, kuahnya di atasnya ada ini. Ya, kuahnya ada. Kira-kira apa? Hah? Udah dapat pleko? Ini gambar seperti ini. Tahu? Semacam. Apa itu? Ya. Jadi kata saya ini ya ada mengandung arti. Ya. Ini adalah betul ya? Di pleko artinya apa? Ya, kalau saya dapat tombak pedang, ya, artinya apa? Saya itu pegang tombak dengan tangan saya. Ya, nah gambarnya seperti ini. Ini gambaran manusia berdosa. Tombak, pedang, artinya untuk apa? Artinya untuk apa? Melawan, membunuh. Bisa juga mempertahankan diri. Dan ini menjadi satu bagian yang ada di dalam diri kita. Kenapa manusia susah? Kenapa manusia jatuh ke dalam dosa itu susah? Karena dia punya pedang, punya tombak segitu besar untuk apa? Mempertahankan diri. Jangan main-main sama diriku. Aku bisa lawan. Aku bisa pertahankan diri. Aku tidak mau diatur. Itu kata gampang. Itu manusia yang berdosa. Seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu menjadi satu bagian yang nggak sadar ada di dalam diri kita. Kenapa di dalam kehidupan keluarga susah? Kenapa suami istri sulit? Kenapa? Karena masing-masing orang pegang pedang, ingin menusuk, ingin menguasai. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Ya. Bapak Ibu ingat Yohanes 3 ayat 16, tetapi Bapak Ibu juga ingat Yakobus 3 ayat 16. Bunyinya seperti ini.
Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Akar permasalahan manusia adalah egois, mementingkan diri sendiri. Akar permasalahan manusia adalah mementingkan diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan di situ akan ada kekacauan dan di situ ada segala macam bentuk kejahatan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, penting sekali untuk apa? Menaruh pedang kita. Menaruh pedang kita. Kita tunduk kepada Tuhan. Dan itu menjadi satu bagian anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus. Tuhan pilih kami, Tuhan pakai kami, Tuhan berkati kami. Untuk apa? Berserah dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita berbicara soal kesatuan, percuma kalau kita masih egois. Percuma kalau kita masih memikirkan aku. Kalau kita memikirkan tentang kesatuan, kita berpikiran kami, kita harusnya bagaimana. Dan ini menjadi satu dorongan kehidupan kerohanian yang harus nyatanya ada di dalam gereja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus menuliskan bagaimana dasarnya menjadi orang Kristen, menjadi modal untuk bersatu. Ketika anugerah Tuhan berikan kepada kita, kita diselamatkan, kita dipulihkan. Harusnya ada perubahan yang nyata. Perubahan dalam hal apa? Ayat yang kedua. Yuk kita baca. Ayat yang kedua. Kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal. Itulah anugerah yang mengubah kehidupan kita. Saya harus rendah hati. Saya harus lemah lembut. Saya harus sabar. Dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Rasul Paulus menegaskan harusnya itu ada di dalam diri kita, orang percaya. Anugerah Tuhan bukan membuat kita tinggi hati, bukan membuat kita jadi bos, tetapi anugerah Tuhan membuat kita rendah hati, rendah hati, rendah hati. Yohanes Pembaptis menjadi contoh. Yohanes 3 ayat 30, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, Yohanes pasal yang ketiga ayat 30, dia ngomong seperti ini. Yohanes 3 ayat 30, Yohanes Pembaptis, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Pelayanan yang luar biasa, spiritual giant, iman yang luar biasa. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia merendahkan diri. Aku harus semakin kecil, engkau harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Penafsiran kata-kata yang dipakai Alkitab bahasa Indonesia masa kini, bahasa Indonesia sehari-hari. Boleh dilihat Alkitab bahasa Indonesia masa kini, BIS
ya, menuliskan apa ayat ini. Ya, saya nggak tuliskan di sana. Bunyinya begini, ia harus semakin penting. Tuhan harus semakin penting. Sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu? Ngomongnya gimana? Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus semakin penting. Saya Yohanes 3 ayat 30. Bunyinya apa? Bahasa Indonesia sehari-hari. Ia harus semakin penting. Saya kurang penting. Saya kurang penting. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah kesadaran. Saya sudah lama menjadi orang Kristen, harusnya makin rendah hati, makin rendah hati. Bukan saya sampai saya bisa melayani Tuhan, bukan, tetapi karena anugerah Tuhanlah saya dipimpin sekarang ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kata kerendahan hati, kata lemah lembut, kata sabar, tunjukkan kasih-Mu dalam hal saling membantu. Itu kata-kata yang sederhana tetapi sangat-sangat powerful sekali. Kata-kata yang seringkali kita dengar, tapi tolong dipraktekkan, tolong dikerjakan, tolong dilakukan. Gereja menjadi satu bagian yang mempunyai ciri khas, dan ciri khas itu sangat powerful, yaitu ketika kita saling memperhatikan, saling membantu satu dengan yang lainnya. Kehidupan bergereja itulah menjadi titik pusat. Ketika kita datang bersekutu satu dengan yang lainnya, tidak egois, saling memperhatikan, tetapi juga saling membantu satu dengan yang lain. Bapak Ibu, ada satu kata di TikTok yang saya ambil, bunyinya begini: saat Tuhan memberkati keuanganmu, jangan tingkatkan standar hidupmu. Jangan, ya, ngerti ya? Ketika Tuhan berkati keuanganmu, hidupmu, ya, bisnis lancar, uang cukup banyak, jangan tingkatkan standar hidupmu, jangan. Tapi tingkatkan standar berbagimu. Ini iman orang Kristen. Ya, saat Tuhan memberkati keuanganmu, jangan punya pikiran, oh kita keliling dunia, boleh, uang saya, boleh. Ya, tetapi firman Tuhan mengatakan ketika engkau diberkati oleh Tuhan, bantu saudaramu. Saat Tuhan memberkati keuanganmu, jangan tingkatkan standar hidupmu. Punya uang lebih, beli mobil satu lagi. Punya uang banyak, beli apartemen lagi. Tapi tingkatkan standar berbagimu. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, seringkali momok yang mengerikan dari para hamba Tuhan. Ada satu kata, gereja kurang duit. Ya sebenarnya kita udah pas-pis tuh. Gereja kurang duit. Aduh, ya. Bapak Ibu, di rapat majelis gereja kurang duit. Pendeta, hamba Tuhan untuk pot-potan. Ya. Tapi kalau kita melihat, jemaat ada yang pergi ke sana,
pergi ke sini, ya jalan-jalan, lalu pulang dia cerita, lu pergi dong ke sono, pergi dong. Waduh, saya bilang, gimana bisa gereja maju, gereja bertumbuh, gereja kurang uang, dan jemaatnya nggak pernah pikir tentang keadaan jemaat dan orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita mulai dengan berubah. Ketika kita berbicara soal kesatuan hati, adakah kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran, dan juga kepekaan untuk membantu saudara-saudara kita. Ada tidak? Gereja adalah keluarga rohani kita, bukan orang lain. Bisa gak? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, keuntungan bersatu. Saya dapat poin ini, ya, poin 1 sampai nomor 4. Saya dapat ketika menemani anak saya belajar kelas 6 SD PPKN. Ya, para orang tua kalau nemenin anaknya pasti manfaat bersatu, itu udah bosen ya ngafalinnya. Manfaat bersatu udah bosen. Ya. Tetapi hafalinnya gampang, praktekannya susah. Apa keuntungan bersatu? Siapin video klip saya di sini ya. Ya. Kalau kita bersatu sama-sama mau bekerja, pekerjaan cepat selesai. Betul kan? Betul sekali. Pekerjaan jadi ringan. Ya, menumbuhkan sikap kekeluargaan. Sama-sama kita tahu, ya lagi susah, saya tolong, ya saya bantu. Dan juga mendapatkan pengalaman baru. Saya nggak bisa nih, ajarin saya. Saya juga nggak bisa. Yuk kita belajar sama-sama. Dua-duanya nggak bisa. Ya, Bapak Ibu, pengalaman rohani siapa yang bisa, siapa yang tahu. Sulit, Roh Kuduslah yang membantu kita. Kita cuma punya hati mau dan siap. Mau dan siap. Ya, sama-sama belajar. Pengalaman baru itulah yang menumbuhkan kita. Bapak Ibu, sebelum pandemi ada seseorang yang diminta bantuan masuk ke dalam tim dekorasi panitia Natal. Aduh, saya nggak punya pengalaman mendekor gereja seperti ini. Coba deh, coba. Ya coba. Kenapa? Akibatnya setelah jadi panitia Natal, buka usaha soal apa? Hordeng. Mulai dari kecil-kecilan sampai dia bisa. Pengalaman baru di dalam pelayanan bisa membuat kita mendapat bagian yang lebih luas lagi. Sekarang ini di sekolahan anak-anak remaja, pemuda dituntut untuk bisa memimpin, berbicara di depan. Betul ya? Mempresentasikan segala sesuatu. Gereja mempersiapkan tempat itu. Asal mau dan siap. Yang kelima, Bapak Ibu, memuliakan nama Tuhan. Apa artinya sih memuliakan nama Tuhan? Yuk kita lihat video klip ini. Memuliakan nama Tuhan. Silakan. Parade kenegaraan. Ya, rakyatnya diikut partisipasi dalam parade ini. Beberapa orang cuma diberi tugas membawa kayu. Dia nggak tahu fungsinya untuk apa. Dia pikir nggak penting. Dia pikir ya nggak berguna. Siap-siap di pause ya di sini ya. Mulailah kenegaraan, parade kenegaraan.
depan presidennya. Siap-siap berpaus. Set paus. Nggak ketawa semua. Ngerti gak? Ngerti gak? Ternyata segerombolan orang disuruh bawa, ya. Ini artinya membentuk puzzle, ya. Dan seharusnya gambar itu utuh dan bagus dan indah. Tetapi ada satu orang yang tidak mengerti, yang mau tidak bertumbuh, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Pakai setiap jemaat mengeluarkan kesaksian hidup yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Kami bersatu hati menyerahkan bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Menjelang pelantikan presiden, kami rindu bangsa kami tetap aman, tetap bersatu, tetap membangun. Tuhan tolong agar pejabat-pejabat yang sedang berkuasa diberikan integritas, hikmat bijaksana, khususnya untuk bidang keadilan yang kami rasakan masih ada kekurangan. Biar Tuhan tolong bekerja. Kami juga rindu presiden dan wakil presiden yang akan dilantik memikirkan sungguh-sungguh akan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Tidak ada yang mustahil bagimu, ya Bapa. Kami juga bersatu hati menyerahkan jemaat yang sedang bergumul, baik mencari sekolah, baik mencari pekerjaan, baik mencari pengobatan, kesehatan, ataupun mereka yang rindu lepas dari kuasa dosa. Biar Tuhan beranugerah, Tuhan berikan, Tuhan tunjukkan kehendak-Mu. Tuhan pimpin, berikan kesembuhan, berikan kasih karunia-Mu, dan berikan anugerah-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu, ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk layanan firman Tuhan yang telah dipaparkan oleh Sejen Beni. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mas sekalian, silakan duduk kembali. Ada beberapa warta yang perlu disimak. Persekutuan Pemuda hari Minggu 28 Juli setelah KU2 ya, mengundang para pemuda-pemudi untuk bisa ikut hadir. Kemudian persekutuan doa seperti biasa setiap hari Kamis pukul 19.30 mengundang segenap jemaat yang mungkin belum pernah hadir atau yang biasa hadir juga untuk turut datang bersekutu bersama-sama dengan kita di persekutuan doa. Lalu kelas katekisasi akan segera dibuka untuk jemaat yang ingin dibaptis atau CD bisa segera mendaftarkan ke TU gereja ya. Kemudian ada video dari Tabita ya.
tahun PPK Tabita. Berbuah lebat dan menjadi berkat. Sobat Tabita, di tahun 2024 ini, PPK Tabita genap berusia 56 tahun. Satu pencapaian yang merupakan anugerah dari Tuhan. Berawal dari pelayanan kedukaan bagi jemaat Diakonia GKI, Tabita kini bertumbuh kembang menjadi layanan kedukaan yang berintegritas, berfasilitas lengkap dengan tenaga profesional. Tabita mengelola sepenuhnya Rumah Duka Husada di Jakarta Pusat, serta Rumah Duka dan Krematorium Tabita Ukrida di Jakarta Barat. Fasilitas dan layanannya tersedia lengkap, dengan paket-paket kedukaan yang bervariasi. Ruang-ruang duka berbagai ukuran, termasuk ruang duka satu lantai yang eksklusif, nyaman, dan privat, serta layanan krematorium yang ramah lingkungan. Seiring pertumbuhan member Tabita, paket-paket membership terus diperbarui, dan dalam waktu dekat, krematorium Husada akan segera beroperasi. Kami Tabita siap melayani dengan hati. Tabita, sobat di kala duka. Ini tiba saatnya untuk kita memberikan korban syukur kepada Tuhan. Nah, pengantar persembahan kita diambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sambil petugas kolektan mengedarkan kantong persembahan. Untuk mengirimi persembahan kita, mari kita naikkan pujian berkat Tuhan melimpah. Sekali dalam bahasa Mandarin, kemudian dalam bahasa Indonesia. Chung di bai lu se bu jian jie shen me, san ding di bai he hua, zhuan dian xian qiang wei, zhong jian suan neng di sang di, mei den cang zhe zhen fu ji, se di sang fa ya jie se, xian jiu deng ai di ge ji. 耶和华祝福满满，多如海边杜莎，恩典慈爱直到万世代。我要举手敬拜他，发出欢喜歌声，赞美称颂他名到永远。 Kasih sejati, berkat Tuhan melimpah bagai pasir di pantai, anugerahnya turun temurun, sukacita melimpah. Berkat Tuhan melimpah bagai pasir di pantai, anugerahnya turun temurun, sukacita melimpah, angkat tangan menyembah, puji muliakan Dia selamanya. Puji muliakan Dia selamanya. Puji muliakan
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajari kami agar kami bisa selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih dan saling membantu, agar kami bisa selalu memelihara kesatuan roh dalam jemaat kami. Tuhan berikan selalu berkat, sukacita, dan kesehatan untuk Muse Chen Benny di sekeluarga dalam semua pelayanannya. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan hikmat kebijaksanaan kepada segenap majelis dan pengurus di gereja kami untuk mengelola persembahan ini, supaya bisa dipakai untuk memperlihatkan nama Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan segera kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin kita tidak dapat mengerti. Namun mari kita selalu mengingat bahwa Allah kita yang maha besar peduli terhadap segala persoalan kita. Dan Dia akan selalu menyertai kita dalam segala pergumulan kita. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli.
kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bapak Ibu, kembalilah ke tempat kita masing-masing. Beranilah pikul salib. Beranilah sangkal diri. Tetap setialah mengikuti kehendak Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekalian, dipersilakan duduk kembali. Saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.